Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sekarang masuk pada al-matlab as-sadis, pembahasan yang ke-6. Jadi sebagaimana yang di awal-awal kita bahas ya, semua istilah itu anak katakan pembahasan karena itu istilah ilmiah dalam bahasa Arab. Jadi sebuah kitab itu dibagi menjadi beberapa bab. Dalam beberapa bab itu jadi ada beberapa fasal. Dalam fasal itu ada beberapa mabahas. Dalam mabahas itu ada beberapa matlab. Dalam matlab itu ada beberapa fara'. Di bawah fara' Anda tidak mengetahui istilahnya karena dalam dunia penulisan ilmiah itu istilahnya itu begitu. Kalau bahasa Indonesia saya judul kitab, bab, di bawah bab itu subbab, di bawah subbab Rano ya. Indonesia gak ngerti istilah apa. Jadi bab apa? Itu bab ini ada beberapa fasal. Jadi satu fasalnya ada beberapa mabahas. Satu mabahasnya ada beberapa matlab. Satu matlabnya ada beberapa fara'. Itu mustalah atau istilah yang dipakai dalam dunia penulisan internasional. Dalam dunia penulisan jadi internasional. Kitab ini, kitab modern. Kitab yang ditulis pada abad ini sehingga menggunakan gaya tulisan ilmiah. Meskipun ini bukan sebuah tulisan ilmiah akademis gitu ya. Ini bukan sebuah tulisan akademis, tapi istilah-istilah yang dipakai adalah tulisan-tulisan yani akademis. Kalau untuk sebuah tulisan akademis, kitab ini sangat kurang sekali. Jadi untuk sebagai sebuah skripsi S1, tesis S2 dan disertasi S3 itu sangat kurang sekali kalau kitab semacam ini. Pembahasannya kurang luas, kurang apa gitu. Tapi sebagai sebuah kitab untuk jadi kajian dan macam-macam sangat amat ini bagus sekali. Hanya istilah yang dipakai itu adalah itu. Makanya jangan heran kalau anak membahas terjemahkan bab pembahasan, fasal ya pembahasan, fara' ya pembahasan, terus apa kabeh-kabeh jadi pembahasan. Hah? Lobit itu apa ya? Bukan, kalau lobit itu kan kaidah. Ini kaidah. Jadi ini cabang-cabang ilmiah. Jadi cabang-cabang pembahasan. Ya segitulah. Di Indonesia apa ya istilah ya? Orang patek ngerti, orang tahu nulis tulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia atau apa? Jadi orang ngerti istilahnya. Al-matlabus sadis, pembahasan yang ke-6, tikrarun nadhari ilal makhtubah. Hukum mengulangi nazar kepada wanita yang dilamar. Jadi nazar ping pisan ora cukup terus nazarne itu nazarne. Beliau mengatakan ya juzu tikrarun nadhari ilal makhtubati idza kana hunaka hajatun ila dzalik. Boleh mengulangi nazar kepada wanita yang dilamarnya jika memang diperlukan. Jika memang ini diperlukan. Gambarannya yani beliau mengatakan wa huwa madhhabul jumhur. Ini adalah mazhab jumhur para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Kenapa? Wadzalika, yang demikian itu li'adami husulil gharadi bin nazrati al-wahidati fil ghalib. Yang demikian itu karena belum tercapainya tujuan nazar pertama. Kebiasaannya begitu. Nazar pertama ngusik gemeter, isin ngono ya. Nunduk ndelok sandale, sikile gak wani. Jadi bermulai ngono ku takoni karo bapake. Ya calon bojomu piye nak? Ayu apa
ora pati ayu, boa ora ngerti. Yo piye? Ngono. Nandur neh. Misalnya kan ngono ya, nandur neh. Kalau memang diperlukan, boleh-boleh aja. Jadi nazar yang kedua kalinya itu kalau memang lil hajah maka itu boleh. Tapi kalau lil istimta maka haram. Apa itu lil istimta? Ya ben menikmati kecantikan calon istrinya. Jadi kenapa? Karena hukum asalnya melihat kepada wanita yang bukan mahram itu haram. Dan dibolehkan hanya karena tujuan-tujuan syar'i yang lebih maslahat. Yang lebih maslahat. Jadi ada 7 tempat, 7 kondisi yang dibolehkan untuk melihat wanita yang bukan mahram. Ada 7 tempat yang diperbolehkan untuk melihat wanita yang bukan mahram. Salah satunya adalah tatkala nazar kepada wanita yang akan dinikahi, pada wanita yang akan dinikahi. Itu salah satunya. Di hukum ini tujuannya adalah agar merasa srek mengetahui calon istrinya secara fisik, secara fisik. Kalau memang dengan nazar yang pertama sudah cukup, sudah melihat wajahnya, sudah nazar itu sudah lihat, sudah tahu lah gitu. Tapi ternyata calon bojoku wahyu ngono ya. Misale terus kemudian kepingin hanya karena ingin lihat kecantikannya, maka itu haram. Tapi kalau memang nazar yang pertama itu nggak cukup, dalam arti orang ngerti, jadi belum bisa menggambarkan calon istrinya dan khawatir akan jadi masalah nanti kalau nikah tanpa nazar, maka boleh untuk mengulangi kalau tujuannya lil hajah. Dan yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu indahnya fikih agama kita. Jadi aturan agama kita itu dibangun di atas pengawasan Allah, dibangun di atas ihsan, dibangun di atas ketakwaan, dibangun bahwasanya Allah itu tahu isi hati manusia, dan itu yang perlu ditekankan. Jadi memang kajian fikih itu tidak menyentuh masalah kalbu, tapi harus dikaitkan dengan masalah hati. Kalau tidak, ya fikih-fikih semacam ini nggak bisa. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dia itu mintanya ngulang itu niatnya apa, nggak ada seorang pun yang tahu. Tatkala ditanya apa Mas sampeyan ngulang, kayak wingi gak ngerti, padahal wis cobolas semacam itu kan urusan atu, dan nggak ada orang yang tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzira. Orang itu lebih tahu tentang hakikat dirinya meskipun kaken alasan. Jadi meskipun dia itu banyak bersilat lidah, tapi urusan antara dia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara hukum fikih, kalau memang nazar yang pertama itu enggak cukup gitu ya, enggak mencapai tujuan nazar, jadi maka boleh untuk mengulang nazar tersebut. Wallahu a'lam. Al-matlabus sabi', pembahasan yang ke-7. Al-khalwah bi al-makhtubah, khalwat dengan wanita yang dilamarnya. Yahrumu 'alal khatibi al-khulwatu bil makhtubati. Haram bagi laki-laki untuk berduaan khalwat gitu ya, berduaan dengan wanita yang dilamarnya. Al-adillatu, dalilnya awalan minas sunnah, dari as-sunnah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Janganlah seorang laki-laki itu khalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Jadi kecuali ini bersama mahramnya. Tsaniyan, dalil yang kedua minal ijma', dari ijma', dalil ijma'. Naqul al-ijma' ala hurmatil khalwati bil ajnabiyyah. Yani telah menukil adanya ijma' tentang haramnya khalwat dengan wanita yang bukan mahram. Ajnabiyyah, wanita asing, itu maksudnya adalah wanita yang bukan mahram. Yang menukil ijma' di antara mereka adalah Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, yani Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu ada 3. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Ibnu Hajar Al-Haythami. Yani itu 3 orang yang berbeda. Tapi jika disebut Ibnu Hajar tanpa terusannya, maka yang dimaksudkan adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Fathul Bari, Bulughul Maram, dan yang lainnya. Ibnu Hajar As-San'ani, yani Al-Imam As-San'ani rahimahullah, Al-Amir As-San'ani, wal makhtubatu ajnabiyyatun. Yani karena wanita yang telah dilamarnya itu masih wanita asing.
Yani anhu masih wanita asing madama lam ya'qid 'alaiha selagi belum yani dilakukan akad pernikahan. Tep. Allahu ayakum. Jadi dalil tentang haramnya khalwat berduaan dengan wanita yang sudah dilamar tapi belum dilakukan akad nikah itu jelas. Karena laki-laki dan perempuan yang akan nikah tapi belum nikah itu masih haram. Yani kayak yani belum ada hubungan yani apapun karena dia belum dilangsungkan akad pernikahan, belum dilangsungkan akad pernikahan. Apa yani kaidahnya khalwat? Khalwat itu biasa kita terjemahkan dengan berduaan. Kita yani terjemahkan dengan berduaan. Khalwat itu yani keharamannya apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama khalwat itu an yakhluwa biha. Dinamakan khalwat karena yani al khulwatu biha, al an yakhluwa biha, menyendiri dengannya. Laki-laki cuma sendirian dengan satu wanita, lanangi siji wedoke siji. Jadi itu yang pertama. Kalau kemudian di sana ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang keenam, maka itu bukan namanya khalwat. Yang namanya khalwat itu adalah berduaan. Yang namanya khalwat itu adalah an yakhluwa biha. Ini berduaan, la ahada ghairuhuma, tidak ada yang lain dari keduanya. Yang pertama. Yang kedua, fi makanin munhasir. Ini berduaannya itu di tempat yang apa tuh ini saya munhasir itu. Fi makanin munhasir dalam sebagian istilah para ulama itu fi makanin mahsur, di sebuah tempat yang terbatas, di sebuah tempat yang tertutup, kok tertutup, terbatas. Gambarnya gini ya, Wan. Kalau itu ada satu ruangan kelas kayak ruangan kamar atau rumah dalam satu ruangan. Jadi ruangan itu ada batasannya. Kelas itu kan misalkan 7x8. Jadi itu kelas, pemain kamar atau 3x3. Pemain apa? Lah, di tempat yang terbatas itu yang ada batasannya itu, di situ ada laki-laki, di situ ada perempuan. Berdua, maka itu namanya khalwat. Ini maka itu namanya khalwat. Adapun di alun-alun sepi ngono bar subuh. Ono ikhwan sitok jalan-jalan, ono akhwat sitok jalan-jalan. Kepethuk di alun-alun, sitoke di pojok, sitoke di pojok. Mari ngono di drone. Dipoto tekan dhuwur. Dikatakan, "Ini ikhwan khalwat." Enggak khalwat, Mas. Memang berduaan, tapi itu namanya makan ghairu mahsur. Di sebuah tempat yang gono, apa bahasa Indonesia ngono ku? Bahasa Indonesia apa ngono ku? Di sebuah tempat yang gono gak terbatas, gono batasane. Jadi itu tempat terbuka umum. Jadi tempat yang terbuka umum. Makanya ini harus difahami, ini harus difahami al-dhabit atau definisi tatkala kita mengatakan itu khalwat dan tidak. Itu khalwat ini dan tidak. Itu namanya khalwat. Nah, adapun ya kondisional macam itu masalah tersendiri ya, itu masalah tersendiri. Yang kedua, ikhtilat. Yani kaidah ikhtilat itu semacam apa? Ikhtilat itu syaratnya dua. Juga syaratnya dua. Yang pertama, ikhtilat ya kawan. Ya satu itu yang haram itu kan dua. Satu khalwat, yang kedua ikhtilat. Ikhtilat itu campur aduk, campur baur. Ikhtilat itu syaratnya pertama di sebuah tempat mahsur atau ghairu mahsur, di situ ada laki-laki perempuan. Jadi di situ ada laki-laki perempuan. Yang kedua, laki-laki perempuan itu kondisinya al-mazj, kondisinya itu campur jadi satu. Campur jadi satu. Itu namanya ikhtilat. Adapun kalau di satu ruangan, kemudian di situ ada laki-laki, ada perempuan, tapi kemudian tempatnya itu misah. Sitok di ngarep, sitok di buri misalkan begitu, atau sitok di samping kanan, sitok di samping kiri, maka itu khalwat enggak. Kenapa khalwat enggak? Make wong. Jadi sing lanang iku wong 30, sing wedok wong 15 misalnya ngono ya. Itu kan akeh wong, enggak mungkin namanya khalwat. Dan itu juga tidak dinamakan dengan ikhtilat karena dia bisa. Laki-laki di depan, perempuan belakang, laki-laki kanan, perempuan kiri. Sampai pun nggak pakai hijab. Ingat ucapan saya, sampai pun nggak pakai hijab.
Pakai hijab dan nggak pakai hijab itu tergantung kepada maslahat mafsadah. Tergantung kepada maslahat yani mafsadah dan tergantung kepada kondisi yang biasa ini beredar. Makanya yani masjidnya Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW itu nggak ada hijabnya, laki-laki perempuan itu nggak ada hijabnya. Di tempat yang tidak ada hijabnya semacam itu Rasulullah SAW mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik safnya laki-laki itu yang paling depan, yang paling jelek yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha yani awwaluha. Jadi saf yang paling baik bagi perempuan itu yang paling belakang, saf yang paling jelek yang paling depan. Kapan ini? Kalau di sebuah tempat di situ ada laki-laki ada perempuan dan terpisah tapi nggak ada hijab. Nggak ada hijab jadi antara ini. Adapun kalau ada hijab maka kembali normal. Yang perempuan yang paling baik itu yang paling jadi yang paling depan. Kemudian itu ini fikih, namanya itu fikih ikhtilat. Ini fikih ikhtilat. Makanya sudah maklum dalam hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya para wanita itu beberapa kali tahu kondisi kaum yang laki-laki, kaum yang laki-laki. Dalam Sahih Bukhari pada suatu kejadian, zaman itu kan ekonomi itu sangat masih miskin dan pakaian itu masih sangat kaya. Ada sebagian pada suatu hari bukan Masjid Nabawi itu ada seorang imam itu miskin. Ada seorang imam itu miskin sehingga kain dia itu memiliki kain untuk itu cuma izar tok. Jadi dadi imam terus beloder. Ya ora apa-apa nek sampean tiru. Enggak sesuk rane dan ngono ae. Dadi imam beloder. Jadi dhuwuran itu gak pakai baju, cuma pakai bawahan. Pakai bawahan itu pun kainnya kekecilan. Yani kainnya itu cuma di bawahnya dengkul titik. Jadi cuma sekedar nutup aurat. Nutup aurat. Lah pas sujud itu kan ya rada nyingkap ngono to ya. Pas sujud itu rada nyingkap. Lah imam itu tatkala dia itu sujud itu kondisinya itu pada waktu dia sujud ada seorang ibu-ibu yang belakang itu imam sujud kemudian ibu-ibu yang belakang itu durung sujud sempet ketok tukang mburi ngono ibu-ibu bawanter ngomong tengah-tengah salat usturu ista imamikum yo boyok sampean tutup itu bahasa golokane ku yo wong ngono ya. Yani pantatnya gitu ya kalau bahasa Arab terjemahno yo gak terjemahane ngono malah remudeng ngono. Yani yo boyo bokonge imam sampean itu tutupono ngono. Itu semacam itu. Itu menunjukkan jelas nyata bahwasanya itu gak ada hijabnya itu. Orang hijabnya nggak mungkin ada komentar semacam itu. Itu jelas-jelas gak ada hijabnya. Nah, masalah hijab itu masalah maslahat. Kalau memang maslahatnya dihijabi, ini maslahatnya gak dihijabi yo gak dihijabi yo ora apa-apa nih, gak dihijabi yo enggak apa-apa. Ini fikih yang harus dicermati. Kalau di sini Ustaz enak dihijabi mboten, yo dihijabi lah. Ngelor kabeh aku nek gak dihijabi. Ini tadi dihijabi ya. Kalau memang kita sudah terbiasa hijab, maka yang terbaik itu pakai hijab. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu hijab itu malah membuat masalah. Jadi malah membuat masalah. Ada suatu ketika diminta untuk isi pengajian di komunitas teman-teman itu sik ngawali ngaji. Sik ngawali ngaji. Mulai masuk pertama kali di sebuah komunitas gitu ya ono bapak-bapak, ya ono ibu-ibu, ya ono apa awal ngaji. Ustaz, nih sing saged ngomong bahasa Jawa, pengajianku jenengan Ustaz Al-Furqon ngono. Gimana ya? Ya bismillah lah, bismillah itu gak terlalu jauh aja kok. Gak terlalu jauh dari Sedayu, Anda gak sebutkan tempatnya. Kemudian bismillah ya. Bismillah gitu. Sampai sana biasalah pengajian bapak-bapak depan, kemudian ibu-ibu agak belakang. Ibu-ibu itu agak di belakang tanpa hijab. Lah, kepiye carane berita itu bonus yang mutu, mbopo. Ada yang komentar, ada yang nyalahkan. Ustaz, kok antum ngisi ngajian ikhtilat? Katakan, di mana ya ngisi ngajian ikhtilat ya? Oh itu Ustaz, di masjid yang bentuknya model kayak walah kasus kemarin dong. Yang ikhtilat mana? Gak ada hijabnya itu bukan ikhtilat. Bukankah yang terjadi itu bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang? Kok gak ada hijabnya Ustaz? Hijab dan tidak itu masalah maslahat. Hijab dan tidak itu masalah maslahat. Jadi itu kondisi adalah jamaah yang ada teman yang mulai bisa diterima di masjid itu, kemudian kepingin
mulai ngaji. Loh tiba-tiba awal langsung ya bubar engko jamaah. Jadi bubar itu jamaah. Kita masuk dengan pelan tanpa melanggar syariat, ya, tanpa melanggar syariat. Kemudian pelan yang semacam itu semoga ini bisa jadi untuk dilakukan. Jadi bisa untuk dilakukan semakin baik dan yang sebenarnya. Jadi intinya ya kawan, dhawabit tentang hukum fikih itu cermati dengan tepat. Yani dhawabit tentang hukum fikih itu cermati ini dengan tepat, kaidah-kaidah hukum fikih cermati dengan tepat. Jadi tatkala khulwat dikatakan khulwat itu kapan? Ikhtilat dikatakan ikhtilat itu kapan? Kaidah-kaidahnya untuk bisa diterapkan dengan kaidah-kaidah itu. Lah, di luar itu maka titik pandangnya adalah yang paling baik itu, tapi kalau belum itu bagaimana caranya agar tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam. Tuh, mana aku ngomong ilmu? Gara-gara apa? Jadi gara-gara khulwat ya. Gara-gara khulwat. Jadi gambarnya macam. Jadi khulwat itu jadi patokannya dua. Jadi pertama itu an yakhluwa biha. Tatkala seorang laki-laki itu sendirian dengan seorang wanita. Kalau bahasa kita itu berduaan. Hanya ada laki-laki dan laki-laki satu, perempuan satu. Yang kedua, yani fi makanin mahsur atau fi makanin mukhtasir, munhasir, di sebuah tempat yang terbatas. Kok terbatas? Tertutup. Terbatasi. Ya sebuah oke ngono ruwet. Alasannya kenapa? Ya karena laki-laki perempuan meskipun sudah tunangan, wis lamaran kan istilah kita itu wis tunangan. Gitu ya, wis tunangan, maka itu masih bukan suami istri, masih belum suami istri. Salisan yang ketiga, li'annahu la yu'manu ma'al khalwati muwaqa'atul mahdzur. Karena nggak bisa ada jaminan aman kalau khalwat itu nggak terjerumus ke dalam perbuatan haram. Ini ke dalam perbuatan haram. Ya, setan itu pinter ya, Bu. Setan itu pinter. Lah gak pinter gak jadi setan. Setan yang kuliah barang. Kuliah S1, S2, S3. Jadi ada kisah nyata, sebutkan sebuah kisah nyata ya. Ini kisah nyata disampaikan oleh salah satu asatidzah yang dikonsultasikan langsung oleh pelaku kejadian. Ini kisah bukan di link kita. Ini kisah di link teman-teman tarbiyah. Teman-teman PKS. Tapi masalah kholwat ini kan gorok bedanya itu salafi kalau PKS. Ini kisah fikih gitu. Jadi mau ini, tapi kisah ini kisah nyata. Ini pernah ketemu dengan penulisnya. Ini kisah di buku dan Ana pernah ketemu dengan penulisnya. Jamin kok ketemu saya, ketemu kok. Ketemu di jalan atau ketemu nandian, mungkin ketemu dengan penulisnya. Beliau itu dikisahi itu ya, ada seorang ikhwan itu sudah tunangan gitu dengan seorang akhwat. Tunangannya ini syar'i, jadi cuma lamaran kemudian sudah gitu. Lah ikhwan ini orang kaya raya. Ini orang kaya raya sehingga sebelum nikah itu dianya itu sudah menyiapkan rumah. Rumah itu sudah dibeli, sudah disiapkan. Lah maunya itu nanti begitu nikah langsung masuk situ kan noto-noto lagi. Kondisinya itu sudah srek gitu. Dia ngomong sama istrinya, sama calon istrinya, "Usti, ini kita lihat calon rumah kita yuk." Gak usah, gak apa-apa, nanti tak benahi, masih ada waktu 2 pekan, kita nanti tak benahi kalau memang ada yang kurang. Ana bersama ibu kok. Ya, Ana bersama ibu kita berangkat bertiga. Kita berangkat bertiga. Ya karena bersama ibu berarti kan khulwatnya hilang. Nih ya, berarti kan khulwatnya hilang. Khulwatnya hilang, istilatnya hilang. Jadi karena bersama ada mahramnya gitu. Nah, tatkala itu yani qadarullah hari H arep berangkat itu ibunya sakit. Akhwatnya sudah ngeyel, nolak, gak mau berangkat. Akhirnya, gak apa-apa sebentar aja, gaya laki-laki, sebentar aja. Sampean pok minta teman akhwat beberapa, jadi agar tidak terjadi masalah. Ini nanti berangkat sendiri, nanti anak berangkat sendiri. Lah qadarullah di tengah jalan, teman-teman akhwatnya itu, bono perlu apa yang penting gak jadi berangkat. Akhirnya mereka di sana cuma berdua dan itu haram ya, kawan. Hukum asalnya sebaliknya harus dibatalkan. Cuma sekedar melihat. Tatkala itu kok qadarullah itu sing perempuan itu kebelet BAB. Ya mbok disebul karo setan mbok piye mbok kebelet BAB. Tiba-tiba di rumah itu kebelet BAB.
Ditujukan sama calon suaminya itu, dan mereka orang ngaji itu, orang ngaji meskipun di PKS kan orang ngaji. Jadi yo sitok di pojok sono, sitok di pojok konon. Pokoknya semacam itu. Tatkala masuk ke kamar mandi, jadi dengan BAB kan ngelepas baju dan segalanya tuh. Masuk kamar mandi itu, jadi tiba-tiba jadi ono kecoak gede, ono curu. Cewek jerit akhwati, enggak ngerti mungkin curun itu curunnya setan itu mungkin. Ini curu setan nyepo dadi soro ngono paling. Jerit ngono ya. Lah calon suaminya itu kan kaget dong, ono jerit-jerit. Ini ono jerit-jerit. Itu jadi apa itu dia ya spontanitas, ada orang jerit-jerit dia itu datang untuk menolong, untuk masuk. Terjadilah peristiwa akhwat itu sedang tidak pakai baju. Singkat cerita, sampai terjadi zina. Ini sampai terjadi zina. Jadi siapa yang jamin gitu loh? Siapa yang jamin kalau itu tidak terjadi? Jadi kalau perzinaan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan para sahabat, maka di kalangan para teman-teman ngaji lebih parah ya, ngaji kok. Mau sahabat ya tahu ono sing, jadi tahu ono sing zina. Ada kejadian yang sangat melukai hati anak. Terjadi di orang-orang yang anak kenal lah. Di orang-orang yang anak kenal itu sudah dianggap sebagai ustadz di daerahnya. Qadarullah itu sampai terjadi zina dengan ustazah. Ini sampai terjadi zina dengan seorang ustazah. Itu anak sampai tanya, kejadiannya gimana? Ini gini dan semisalnya gitu. Berawal dari ini, berawal dari itu. Siapa yang jamin ya, Wan? Ustadz, karo ustazah itu kan cuma label sosial. Ini wis ngajar tadi jadi ustadz. Ini wis ngajar tadi ini ustazah. Apa jaminan dari malaikat? Ya ora. Ini enggak ono jaminan jadi malaikat. Maka tetap harus menjaga diri dan yang semacam itu. Jadi salah satu di antara roh syariat itu adalah jagani kondisi terburuk. Kenapa khalwat sampai diharamkan? Kenapa ikhtilat sampai diharamkan? Itu jagani kondisi terburuk. Ini jagani kondisi yang terburuk, dan segala sesuatu itu sangat bisa terjadi apabila yang semacam itu tidak dilarang. Makanya beliau mengatakan di sini li'annahu la yu'manu ma'al khalwati muwaqa'atul mahlur. Tidak ada jaminan. Jadi kalau khalwat itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang terlarang. Nah, al-matlabus tsamin yang ke-8, pembahasan yang ke-8. Al-hikmatu minan nadhari ila al-makhtubah. Hikmah hukum dibolehkannya melihat kepada wanita yang dilamarnya. Nadharul khatibi ila al-makhtubati yuhaqqiqul muwafaqata bainahuma. Nazarnya laki-laki kepada wanita yang dilamarnya itu menghasilkan al-muwafaqah bainahuma, rasa nyambung, rasa srek, rasa cocok gitu. Setelah semua dilihat, jadi daerahnya cocok, jadi kemudian ini jadi kriterianya yang dikatakan. Terakhir sekali adalah melihat pada fisik. Ini perlu untuk dicermati juga dan cocok juga, jadi baru kemudian menikah. Cocok itu gak mesti cinta ya, cocok itu yang penting nggak nolak. Jadi yang penting nggak nolak. Kenapa ya, Juan? Cermati roh pernikahan. Allah menjadikan mawaddah itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Ini berarti kan firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menjadikan kalian itu pasangan laki-laki perempuan menjadi suami istri. Nek wis dadi suami istri, yang muncul itu pertama kali itu sakinah, ayem. Jadi lanang sing ngrasa duwe bojo, sing wedok sing ngrasa duwe bojo, jadi kebutuhan biologis tersalurkan. Kemudian yang apalah dia itu wis gak digodai meneh, wis gak dibuli meneh dadi jomblo, ya wis ayem meneh nandi anteng ngono.
Ini kak diomongi jomblo ya, dan macam-macam. Jadi untuk merasa sakinah, karena manusia itu mempunyai apa ya? Mempunyai fitrah, mempunyai satu kebutuhan dan itu harus tersalurkan. Nek gak disalurkan itu gejolak jiwa. Nek disalurkan itu plong. Ya kok sampean gebel pipis ngono lho. Di awam pati guling rono guling rene, melayu rono melayu rene. Ngono begitu di tokno yo plong ngono padahal yo gono rasane ya plong ngono wae. Yen begitu metu ya plong ngono wis. Lesu yo ngono, yo muter ngono, yo nglempet, guling, yo opo gitu. Nemu makanan sing gak enak rasane tapi gentilut misalnya gentilut enak toh. Enak ya gentilut ya. Sing gak enak kok apa? Ini sebuah lah, Jawa orang udah sih gak enak, geragas ya memang. Ini ketemu makanan sih gak enak lah. Terus warak, ini kan plong nanti ini. Jadi yo saat ini wis ayem bahwasanya wis warak. Dan syahwat itu kan begitu. Jadi ini wis tersalurkan ya wis, ya sudah gitu. Itu makna sakinah. Setelah itu kan awal nikah itu sopo nih kapan lewat jalur nikah syar'i yo. Awal nikah itu langsung cintaku sopo. Kecuali sing wedok ayu kok bidadari langsung. Itu kan siji loro to. Wong wedok sing ayu kan siji loro kaya yani Sri Kandi apa bojone Arjuna sing pertama jenenge sapa? Sembadra ya. Ya bener ya? Yani ya bener ya? Yani Sembadra. Bojone Arjuna sing pertama itu kan Sembadra, sing nomor loro Sri Kandi, ngono to? Sampeyan orang ngerti wayang misalnya. Ini ya semono lah. Itu kan jarang sih loro yang semacam itu. Rata-rata orang itu tengah-tengah, ayu ya ora, elek ya. Ya ora, diarani ayu ya iya, diarani elek ya iya. Ya tengah-tengah rata-rata orang itu kan di posisi tengah-tengah lah. Sering ketemu akhirnya memunculkan rasa mawaddah. Akhirnya memunculkan rasa mawaddah. Munculnya rasa mawaddah itu kan muncul setelahnya. Ini muncul ini setelahnya. Kemasal yang semacam itu. Jadi nazar itu menciptakan muwafaqah. Wa huwa ad'a ila husuli dawamil mawaddati wal ulfah. Dengan adanya nazar itu lebih menghasilkan langgengnya rasa cinta dan keserasian. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah bin Syu'bah, berdasarkan sabdanya Rasulullah SAW kepada Mughirah, yani Ibnu Syu'bah, "Undur ilaiha, lihatlah kepada calon istrimu, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Yani ahra an yu'dama bainakuma, karena itu lebih layak untuk membuat langgeng antara kalian berdua. Taib al-mabahats ats-tsani, masalah yang kedua, kebalikannya. Nazarul makhtubati ilal khatibi. Yani wanita yang dilamar melihat kepada laki-laki yang melamar. Kalau fikih yang sebelumnya adalah laki-laki yang melihat wanita. Kalau sekarang dibalik. Apa hukumnya wanita melihat kepada calon suaminya? Yajuzu nadharul makhtubati ilal khatib. Boleh wanita yang dilamar itu melihat kepada calon suaminya, kepada wanita laki-laki yang melamarnya. Wa dzalika bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Dan ini dengan kesepakatan para ulama fikih mazhab 4. Al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Syafi'iyyah wal Hanabilah. Wa dzalika li'annahu yu'jibuha minal khatibi ma yu'jibuhu minha. Ya karena wanita itu ya membutuhkan yang dibutuhkan oleh laki-laki. Jadi sebagaimana laki-laki kepingin melihat calon istrinya untuk memastikan dia itu bisa menerima siapa? Calon istrinya tersebut, wanita pun begitu, dia itu butuh mengetahui calon suaminya untuk bisa meyakinkan dirinya bahwasanya dia bisa menerima suami yang suami yang kondisi fisiknya itu semacam itu. Jadi masih ingat sebagaimana Anda katakan kemarin, jadi apa? Khulu pertama dalam Islam itu bukan karena akhlak, bukan karena agama, tapi karena fisik. Ini khulu yang pertama kali terjadi dalam Islam itu bukan karena akhlak, bukan karena agama, bukan karena yang lain, tapi karena fisik. Jadi karena apa ya? Tidak bisa untuk dipaksakan. Tapi jangan terlalu tinggi-tinggi sebagaimana kita katakan, standarnya itu jangan terlalu tinggi-tinggi sebagaimana sudah sering Anda katakan ya. Orang itu kalau standarnya wis Ustaz, pokoknya istri Ana solihah dan wajah kakak ketek ngono, alhamdulillah Ustaz. Misalnya standarnya cuma itu.
itu yakin deh Juan, itu luwe langgeng nikahan. Ini luwe langgeng nikahan. Kenapa? Ya cantik itu kan cuma bertahan berapa tahun sih? Cantik-cantiknya orang itu cuma bertahan berapa tahun sih? Yani, coba yani, ganteng-gantengnya wong ya cuma bertahan yani berapa tahun? Yani cuma bertahan berapa tahun? Itu. Kemudian kalau standarnya itu terlalu tinggi, maka semakin rawan untuk masalah. Makanya penting siap dan tidak menolak calon suami atau calon istrinya. Maka boleh sebagaimana laki-laki melihat, wanita juga boleh untuk melihat. Al-mabhath ats-tsalis, masalah yang ketiga. Tublatul khutubah. Tublatul khutubah itu ini di desa koyo ora. Dan alhamdulillah rawono. Ini menjadi pembahasan tenar di kalangan para ulama-ulama Timur Tengah. Dan kalau di Indonesia ini menjadi adat kalau di daerah perkotaan. Tublatul khutubah itu tukar cincin. Tukar cincin tunangan. Apa istilahnya? Tukar cincin. Jadi ini wayahe ini pas lamaran ngono kok sing lanang itu nggawa cincin. Sing wedok bareng. Sing wedok nyiapin cincin ya? Iya toh? Kalau di Timur Tengah itu yang laki-laki nyiapkan cincin untuk wanita yang dilamarnya, yang perempuan itu menyiapkan cincin untuk laki-laki yang dilamarnya. Tapi yuk gak cincin mau wedok yo akik gede topo pokoke. Ben ketok pantes dadi cincine wong lanang. Cincine wong lanang. Lah, tukar cincin itu sebagai tanda kalau mereka sudah lamaran. Mereka sudah tunangan. Jadi apa ya? Lamarannya itu diterima, akhirnya mereka yani sebagai buktinya lamaran diterima itu kemudian tukar cincin. Tukar cincin itu dalam istilahnya para ulama itu adalah dublatul khutubah. Ini dublah al-khutubah. Yang semacam itu boleh jadi apa tidak. Semacam itu boleh jadi apa tidak. Kata beliau, yajuzu lubsu dublatil khutubati idzan tashara fi baladin wa'tadahu ahluha. Boleh untuk memakai cincin tunangan. Ini benar istilahnya. Cincin pertunangan gitu ya. Boleh untuk memakai cincin pertunangan idzan tashara fi baladin, apabila yang semacam itu sudah menyebar di tengah masyarakat, sudah wa'tadaha aluha, dan sudah menjadi kebiasaan satu penduduk sebuah kawasan. Wazalat syubhatul musyabahah, dan sudah hilang yani syubhat tasyabbuh. Walam yasabha i'tiqadun muharram, dan tidak disertai dengan keyakinan-keyakinan yang haram. Wal aula tarkuha, tapi sebaiknya ditinggalkan. Fatwa ini qalahu Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin, disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz dan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Pada tanazani Allah yakum, tanpa diingkari bahwa adat semacam itu datangnya dari Eropa. Adat semacam itu datangnya dari Eropa. Bahwasanya mereka itu punya adat kalau lamaran itu terus tukar cincin. Jadi yang laki-laki itu menyiapkan cincin untuk calon istrinya, yang perempuan menyiapkan cincin untuk calon suaminya. Jadi untuk calon suaminya otomatis ya disiapkan ya untuk yang laki-laki menyiapkan cincin perempuan, yang perempuan menyiapkan cincin laki-laki. Cincin laki-laki itu kayak apa tau? Ngolokan rawono ya cincin laki-laki, alhamdulillah rawono. Tapi di sebagian daerah itu cincin laki-laki itu normal. Jadi biasa dipakai. Akik loh ya. Masa akik rek? Sopon lah. Pokoknya cincin laki-laki lah. Jadi cincin untuk kaum laki-laki. Lah, itu awalnya tuh dari negeri Eropa. Dari negeri Eropa. Dan sudah merupakan teori ilmu sosial, di mana negeri yang lemah itu akan gampang tiru-tiru adat kebiasaan negeri yang kuat. Itu sudah teori sosial itu di mana-mana. Ini disebutkan, pembahasan ini disebutkan dengan sangat bagus oleh Ibnu Khaldun dalam muqaddimah tarikhnya beliau.
Ininya begitu. Makanya dulu pada waktu Islam kuat, jadi pada waktu Islam kuat di Andalus misalkan begitu ya. Jadi 8 abad Islam menguasai Andalus. 800 tahun lebih dikit. Indonesia merdeka sampai sekarang durung sampai 100 tahun. 45 sampai sekarang 2023. Jadi 100 tahun kan berarti 2045. Suwi. 1 abad gitu, 1 abad. Majapahit yang sedahsyat itu kekuasaannya itu umurnya hanya 5 abad toh. Ya, Pak guru sejarah siapa? Orang tahu ya. Setahu ana mulai dari didirikan oleh Sang Kramawijaya sampai runtuh yani Majapahit itu setahu ana seingat ana 5 abad dan puncak-puncak masa kekuasaannya di zaman Brawijaya dengan Patih Gajah Mada. Jadi semacam itu 5 abad dan Andalus itu dikuasai oleh kaum muslimin 8 abad. Maka nggak heran yani kalau sampai sekarang tempat-tempat yang dulu pernah dibangun oleh kaum muslimin sampai sekarang di Spanyol tidak terkalahkan. Ini Istana Al-Hamra dan beberapa situs sejarah Islam itu sampai sekarang masih belum terkalahkan. Ini belum terkalahkan. Ini semacam itu intinya jadi semacam ngomong apa tadi. Jadi dulu pada waktu Islam itu sangat kuat, Islam itu kuat dan orang-orang Eropa itu masih di zaman kegelapannya. Mereka belajar ilmu dunia itu belajar ini negeri kaum muslimin, negeri yani kaum muslimin dan orang-orang Eropa di zaman itu nih pakaian dengan pakaiannya kaum muslimin, bergaya dengan gayanya kaum muslimin itu bangga. Jadi sejarah itu mencatat bahwasanya tatkala itu orang-orang tuanya, orang-orang Eropa itu merasa bingung menghadapi anak-anak muda yang bergaya muslim. Dan mereka kan orang Kristen, nah anak-anak itu bergaya muslim, yuk pakai ini bergaya muslim. Ini anak-anak perempuannya pakai jilbab, pakai apa? Bukan karena muslim, tapi merasa bahwasanya mereka itu loh orang-orang yang modern gitu. Mereka itu orang-orang modern karena semacam itu. Dan maklum di zaman itu dalam dunia sejarah Eropa di zaman itu banyak sekali jadi permaisuri negeri Eropa itu yang cadaran dan pakai jilbab lengkap dan cadar. Bukan karena muslim, tapi karena begitulah gaya permaisuri di negeri-negeri kuat. Di negeri-negeri kuat. Saiki kan kuali. Wong muslim bergaya muslim itu wedi. Isin ngono. Nek bergaya mereka itu apa ya? Pede dan seneng. Termasuk santri. Wis gaya itu santri itu termasuk sebagian santri wis mulai wis sembah pakaian bocah-bocah iku. Wis ngono gawe pakaian kok ngene isin ngono kaya itu. Ganti, pakai topi, pakai ngene, pakai ngono. Arepe dilarang kaya halal, gak dilarang kaya ngelus dodon. Arepe dilarang itu halal. Arepe gak dilarang itu mana izahnya sebagai seorang santri. Menurut tapi ya akhirnya benar Ustaz, maksud dilarang Ustaz. Dilarang apa fungsinya? Kita larang paling keluar dari sini. Engkau metu toko terminal wis gantine. Pas ngarepe satpam ngono. Terus gimana Ustaz? Sembarno. Itu ya dalam dunia sosiologi itu tuh lumrah, lumrah. Memang gaya itu semacam semacam itu. Orang saiki iso berbahasa Inggris nggak waya. Ya semacam itulah gaya. Biyen itu orang-orang Eropa ini iso berbahasa Arab itu enggak waya pol. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa manusia modern zaman itu. Ini zaman itu pada waktu jaya-jayanya Andalus, pada waktu jaya-jayanya Turki Utsmani. Ana nggak bahas tentang akidahnya Turki Utsmani, tapi ana bahas tentang kemodernan Turki Utsmani zaman itu. Ini zaman ngomong apa tuh adekin? Gara-gara cincin tunangan. Lah sekarang tatkala Eropa yang menguasai dunia, Eropa dan Amerika yang menguasai dunia, mereka kemudian mempunyai adat itu, kaum muslimin melok-melok karena merasa itu adatnya wong-wong modern. Jadi orang itu modern. Akhirnya masuk ke negeri kaum muslimin. Awalnya itu adalah menjadi tasyabuh. Awalnya itu tasyabuh. Karena itu adat khasnya orang-orang kafir.
Tapi kalau wong awam yo nggal titik, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Akhirnya sing selama ini perbuatan itu menjadi ciri khas wong kafir. Saiki wong muslim akeh sing ngelakoni. Dan sudah menjadi biasaan kaum muslimin. Maka istilah tasabbuh menjadi hilang. Istilah tasabbuh ya, itu menjadi hilang. Kenapa? Tasabbuh yang dilarang itu adalah kalau ada orang melakukan sesuatu, itu langsung dicermati, oh koyo wong Kristen ae. Itu baru namanya tasabbuh. Ini ono wong misalkan pakai kalung salib. Ngono kan, Mas, wong iku murtate kapan? Loh kok tiba-tiba murtad? Kalungnya salib. Kalungnya salib. Itu baru tasabbuh, namanya khususiyah. Tapi kalau memang wong muslim yang ngelakoni, wong kafir yang ngelakoni, wong ini yang ngelakoni, dikatakan tasabbuh. Tasabbuh dari mana? Tasabbuh dari mana? Dulu anak itu sempat mengharamkan yani laki-laki pakai celana jin. Dulu anak si awal-awal turun gunung. Yani itu anak sempat mengharamkan laki-laki memakai celana jin. Celananya jin. Ya ora celana wong, celana ini jin. Ora celana wong. Ya. Dulu awal-awal itu. Tambah lama ke belakang ada jin. Apa jin yang rada tipis itu jenis? Apa jenis? Bos, jenis apa sih? Kayak apa? Sebelah. Semakin itu semakin banyak. Yani sampai pun kemudian merebak di mana-mana sampai sebagian teman-teman ngaji musbilega tapi celana jin. Lama-lama itu dengan kondisi sekarang ini itu dikatakan tasyabuh itu sulit. Karena sudah bukan ciri orang fasik. Kalau dulu kan pakai celana jin itu ciri orang fasik. Koyo preman nih mas pakai celana jin. Saya kan gak ngono saya kan. Saya pakai celana jin itu. Aku nih kalau ada sebagian asatidz pakai celana jin, gaya re arep nikahne to tak ngono. Tapi untuk sampai mengatakan tasyabuh itu nggak berani. Kenapa? Zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Lah, fikih itu yang ditangkap oleh para ulama karena kaidahnya sama. Kaidahnya yang namanya tasyabuh itu adalah khususiyah. Kalau ada orang melakukan itu, sampai itu. Jadi misalkan ada orang muslim terus pakai apa itu pakaiannya pendeta apa itu? Pendeta apa? Pendeta sing wong Hindu sing kuning-kuning itu loh. Apa ngono? Sembolah apa ngono. Ini apa? Pendeta semacam itu. Kan langsung dikomentari. Sampean jadi pendeta kapan? Itu kenapa? Ya pakaiannya semacam yang pakaian semacam itu. Itu baru namanya tasyabuh. Jadi itu yang baru namanya fikih itu tasyabuh. Makanya beliau mengatakan di sini. Ya gimana ya? Tatkala itu sudah merebak di negeri Timur Tengah. Sudah merebak di negeri Timur Tengah dan semua tunangan itu dengan model yang kayak yang semacam itu, maka beliau mengatakan dikatakan tasyabuh untuk satu daerah yang sudah lumrah melakukan itu, nggak bisa. Makanya beliau mengatakan boleh jika jadi apa? Idzan tasyara fil balad wa'tadaha ahluha. Jika sudah menyebar dikatakan tasyabuh nggak bisa. Yang kedua, tidak ada keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah itu misalkan kalau diyakini bahwasanya itu yang dipakai itu bisa mempererat tunangan sampai nikah. Jadi ini ikut dipakai berarti tunangan ini sejalan. Kalau dipakai berarti apa? Lah kalau sudah semacam itu bisa dimirip-miripkan dengan tamimah. Jadi bisa dimirip-miripkan dengan barang yang dipakai untuk mempererat tali cinta, tali apa yang semacam itu. Tanpa keyakinan semacam itu, sekedar itu adalah tanda wis tunangan dan itu adalah menyebar di tengah-tengah kalangan kaum muslimin di sebuah tempat, maka dikatakan tasyabuh tidak bisa. Meskipun sebaiknya enggak usah. Jadi sebaiknya enggak usah. Terutama di golongan enggak usah dikawiti. Ngono sampean jadi ustaz wingi boleh tak kawitane anakku ruwet teman-teman. Di golongan sedayu bisa jadi ini bisa jadi karena ini ya Juan. Ini bukan sesuatu yang disyariatkan. Beda dengan fatwa ana tatkala mengatakan nikahan, walimahan itu sebaiknya pakai nasyid. Itu sebaiknya pakai nasyid. Ini alhamdulillah kemarin waktu Ustaz Sakoli itu pakai nasyid meskipun rotok tak permasalahkan itu. Nasyidnya cewek tua. Itu anak permasalahkan. Tapi pada waktu aku ngomongi beliau kemarin itu pas rupami kaya ora krungu. Sembarno wis ngono. Jadi apa ya? Nasyid pernikahan itu syaratnya adalah cuma pakai duf. Duf itu
apa ya? Kem- terbangan gak pakai kecerek. Ora ono kecerek-kecereke itu terbangan itu loh. Suarane bopong ngono. Terbangan ya bener ya? Terbangan secara pakai itu duf, kemudian yang nyanyi itu anak-anak kecil. Anak kecil perempuan. Kenapa? Jadi lanang nyanyi itu cenderung hunusah. Kecuali nyanyian jihad. Jadi kecuali lagu-lagu jihad yang semacam yang semacam itulah, semacam itu lebih nyunah dibandingkan disetelkan murotal. Lebih nyunah dibandingkan dengan di setelnya murotal. Ane itu sancang-ancang nesuknya aku mantu. Seandainya kono sing ngawiti tak kawiti. Geger apa Pak Furqan. Jadi seandainya kono sing ngawiti mutawiti. Tapi sekarang wis serba akeh. Jadi sekarang serba akeh aman berarti sesuatu. Ini aku mantu aman. Aku mantu aman. Kalau semacam itu ya, Wan. Kalau semacam itu jelas-jelas sunnah. Jadi jelas-jelas sunnah kata Rasulullah SAW, al-farqu bainan nikahi was-sifah darbuduf. Dalam Sahih Bukhari, pembeda antara nikah dengan zina itu adalah dipukulnya duf. Jadi pukulnya duf. Tapi itu hanya berlaku pas walimahan tok. Seburunge ra oleh, sesuk ya ra oleh. Sesuk ya ra oleh lah. Itu kan masalahnya, suatu yang sunnah. Kalau ini itu kan apa ya? Boleh kalau ini dan ini. Sebaiknya ra usah, karena bagaimanapun juga ini itu adatnya orang-orang kafir, bukan adat bangsa. Ingat sama saya, bedakan antara adat bangsa dengan adat orang-orang kafir. Contoh ya, Juan. Pakai baju jas. Jas itu dulu, pakai baju jas, terus ono cancangi gulu, jadi itu dasi. Itu datang dari Eropa. Pertanyaan saya, itu adat orang kafir Eropa atau adat orang Muslim dan kafir Eropa? Itu adat bangsa ataukah adat agama? Adat bangsa ataukah adat agama? Itu adat bangsa. Jadi di sana mau wong iku agamane Kristen, mau wong iku agamane Hindu, mau wong itu Muslim, pokoknya ini pakaian resmi yang ngono ku gayai. Khotib itu sebagian khotib itu gayai malah ngono. Sebagian para ulama itu malah mensunahkan khutbah itu pakai baju kayak ngono. Kenapa? Di negeri yang itu pakaian yang paling bagus. Di negeri yang itu pakaian yang paling bagus. Kayak Namiro lah, kebanyakan Namiro. Wah, wingi khutbah aku ya. Desember awal tuh khutbah. Ngono ku tuh, Ustaz, ada tamu dari Polres. Terus pakai jas Ustaz. Pakai jas. Ayo, pakai jas ya ono. Masuk pakai jas. Kebayang ono. Ini kayak ono. Wes mantap. Ya, itu di sebagian kalangan itu, Itu jadi satu, Bang. Tadi satu hal yang bagus, tapi desa-desa malah seneni wong ya, men. Gaya men. Ini malah dipermasalahkan beda fikih antara fikih kota dengan fikih desa. Yang semacam gambarnya itu adalah yang semacam itulah. Kalau yang semacam itu sebaiknya karena bagaimanapun juga itu berawal dari orang-orang kafir. Berawal dari orang-orang kafir, tatkala itu berawal dari mereka, maka sebaiknya ditinggalkan. Meskipun kalau sudah merambah ya, hukumnya adalah kembali kepada apa yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.